Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat karang dimanapun engkau berada? Aku doakan semoga selalu sehat walafiat ya, tanpa kekurangan apapun, dan diberikan limpahan rezeki yang barokah, diberi kebahagiaan yang luas tanpa batas, dan utang lunas. Oke sahabat, perkenalkan aku Bulu Karang dari Karang Channel. Di sini aku pendatang baru, mohon dukungannya ya. Jangan cara like dan subscribe. Pinjaman online atau pinjol. Mungkin saat ini kita tidak lagi asing dengan kata-kata pinjaman online ya, yang iklannya selalu membanjiri layar kaca di handphone kita, yang selalu memberikan iming-iming tentang kemudahan hanya menggunakan KTP sebagai jaminannya. Dengan kemudahan-kemudahan tersebut, lambat laun kita akan tergoda untuk meminjamnya, apalagi saat pandemi seperti ini. Sebelum kalian masuk dan terperangkap di dalamnya, yuk simak baik-baik ya penjelasan sejatinya pinjol seperti apa. Pinjaman online atau pinjol itu sebenarnya lebih banyak masalahnya loh daripada manfaatnya. Ingat sobat, lebih banyak masalah daripada manfaatnya. Ditambah lagi tenor pinjaman sangat singkat dan tidak lama. Kalau legal mungkin maksimal sampai 1 bulan ya, apalagi kalau yang ilegal cuma 1 minggu, dan uang yang kita terima pun gak seberapa loh, tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang ada malah membuat masalah baru. Kok bisa? Coba kita bayangkan, kita pinjam dalam satu aplikasi ya, pinjam dalam satu aplikasi, dan waktu sudah jatuh tempo kita tidak mempunyai uang atau tidak mempunyai dana, itu kita akan mendapat notifikasi banyak sekali lewat telepon, lewat WA, lewat SMS, yang intinya mengatakan bahwa tagihan Anda udah jatuh tempo, silahkan melakukan pembayaran. Nah, pas posisi kayak gitu kita tidak mempunyai dana, apa nggak bingung? Apa nggak panik? Jawabannya pasti bingung dan pasti panik. Ujung-ujungnya kita akan buka 1 atau 2 aplikasi baru untuk menutup hutang di aplikasi yang lama. Jadi, gali lubang tutup lubang, bayar hutang dengan hutang. Akhirnya lubang-lubang yang kita gali akan menjadi sebuah jurang, dan akhirnya kita akan tenggelam di dalamnya. 1, 2, 3 aplikasi yang kita punya lama-kelamaan akan beranak pinak dan bisa menjadi puluhan. Masa bisa sampai puluhan? Bisa. Karena apa? Karena kita udah masuk ke dalamnya, udah semakin dalam terjerat dalam permainannya. Kita tidak bisa keluar dari jeratan itu, sangat sulit. Sangat sulit sekali untuk kita bisa lepas dari jeratan pinjol kalau kita sudah bermain di dalamnya.
Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah data-data kita. Ketika kita sudah berurusan dengan pinjaman online dan kita terjebak bersamanya, teroran demi teroran akan terus kita dapatkan. Apalagi kalau aplikasi ilegal. Yang kita terima berapa, yang harus kita bayar berapa, dan waktunya cuma 7 hari atau seminggu. Tapi baru 5 hari aja kita sudah mendapat ancaman, teroran, makian, atau intimidasi lah. Tujuannya itu cuma buat menakut-nakuti sebenarnya. Kalau aplikasi ilegal loh, cuma buat menakut-nakuti. Agar apa? Agar kita itu panik. Kita panik, kita bingung, kita takut. Akhirnya kita cari-cari dana itu kemana-mana. Wah, burung kuku, Ya begitulah. Jadi teleponnya Dana. Paling besar kalau ilegal paling sebar data ya sobat ya. Sebar data itu apa? Ya foto kita yang biasanya pegang KTP itu diedit, dibikin brosur atau poster yang tulisannya dicari maling online atau pencuri atau rampok. Kadang malah lebih sadis itu kalau buat yang wanita ya, itu biasanya dibikin open BO. Apa enggak ngeri? Dan data-data itu disebar oleh mereka ke dalam seluruh kontak kita. Coba bayangkan kalau Anda yang terkena itu, bagaimana yang Anda rasakan? Serangan bertubi-tubi akan menghampiri kita. Ujung-ujungnya kita pasti akan kebingungan. Pasti kebingungan, malu, takut, dan akhirnya apa? Kita akan membayar. Langkah-langkah seperti ini banyak yang dilakukan, tapi menurutku salah. Kok bisa salah? Ya kenapa harus dibayar? Sedangkan kita aja udah dipermalukan kok. Ya kan? Kenapa harus kita bayar? Apalagi cuma ilegal. Gak perlu kita bayar. Sedangkan Kominfo aja sudah bilang, pinjamlah di pinjaman online ilegal sebanyak-banyaknya dan gak perlu kalian bayar. Kenapa kalian harus bayar? Gitu. Dan data-data kita itu meliputi KTP, alamat, foto. Itu kan berada di dalam mereka. Kebanyakan data-data kita itu dijual belikan kepada perusahaan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Banyak kok kasusnya, kita tidak merasa pinjam tapi ditagih.
Nggak satu dua, banyak kasus kayak gini. Karena apa? Karena data kita sudah disalahgunakan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi sobat, sebelum Anda terperangkap di dalamnya, sebelum Anda masuk, mending dipikir-pikir dahulu. Dan kalau bisa mending gak usah kenal pinjol. Hidup apa adanya kayak gini. Bener. Jauhilah pinjol, baik legal maupun ilegal. Karena apa? Karena sangat berbahaya. Selfie membawa tragedi. Ingat, jauhilah pinjol mulai dari sekarang. Oke, terima kasih Sobat Karang. Demikianlah. Semoga aja video ini bisa bermanfaat ya buat kalian yang baru kenal pinjol atau pengen meminjol. Semoga tidak jadi. Oke, saya akhiri. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.